Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan review tiga jurnal ilmiah yang membahas pemanfaatan data mahasiswa dan teknik data mining serta kecerdasan buatan dalam memprediksi performa akademik, kelulusan, dan keterlibatan mahasiswa. Untuk tujuan presentasi kali ini, bertujuan untuk mereview tiga jurnal utama yang membahas prediksi kinerja akademik mahasiswa menggunakan AI dan data mining untuk mengembangkan strategi pendidikan yang lebih baik. Pada jurnal pertama, membahas prediksi kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi menggunakan machine learning berbasis data akademik. Untuk jurnal kedua berfokus pada prediksi performa dan engagement mahasiswa pada lingkungan MOOC dengan menggunakan deep learning dan data perilaku belajar. Sementara itu, jurnal ketiga mengusulkan pendekatan prediksi performa mahasiswa berbasis edukasional data mining dengan memanfaatkan data akademik dan karakteristik individu mahasiswa secara lebih mendalam. Pada jurnal pertama berjudul Predicting University Student Graduation Using Academic Performance and Machine Learning, a Systematic Literature Review. Jurnal pertama ini membahas isu penting dalam pendidikan tinggi, yaitu kelulusan mahasiswa. Kelulusan tepat waktu merupakan indikator keberhasilan proses akademik dan juga menjadi perhatian utama bagi institusi pendidikan, karena berkaitan dengan akreditasi, efisiensi biaya, serta kualitas lulusan. Penulis menjelaskan bahwa banyak mahasiswa mengalami keterlambatan lulus atau bahkan dropout atau DO, dan permasalahan ini seringkali baru disadari ketika sudah terlambat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu memprediksi risiko keterlambatan kelulusan sejak dini. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mereview penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan machine learning dalam memprediksi kelulusan mahasiswa serta mengidentifikasi jenis data yang digunakan, algoritma yang paling sering diterapkan, dan tantangan penelitian di bidang ini. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah systematic literature review dengan pendekatan Kitchenham. Penulis secara sistematis menyeleksi artikel dari berbagai database akademik besar seperti IAEA, ACM, Springer, Science Direct, dan Taylor and Francis. Dari proses seleksi tersebut diperoleh 70 artikel jurnal yang diterbitkan pada periode 2018 hingga 2023. Karena merupakan studi literatur, jurnal ini tidak menggunakan data primer secara langsung, namun dari hasil review terhadap 70 penelitian tersebut, penulis menemukan pola yang cukup konsisten terkait jenis data yang digunakan. Data yang paling sering digunakan adalah data akademik mahasiswa, seperti nilai mata kuliah IP atau IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh, serta status kelulusan. Selain itu, banyak penelitian juga menggunakan data perilaku seperti aktivitas mahasiswa pada Learning Management System, LMS, kehadiran, serta keterlibatan dalam proses pembelajaran. Data lain yang cukup penting adalah data retensi seperti lama studi dan status dropout, serta data demografis seperti usia dan jenis kelamin. Sumber data yang paling umum berasal dari Sumber data yang paling umum berasal dari Student Information System dan Learning Management System karena sistem ini sudah tersedia di hampir semua perguruan tinggi dan menyimpan data akademik secara terstruktur. Dari sisi algoritma, jurnal ini menemukan bahwa support vector margin dan random forest merupakan algoritma machine learning yang paling sering digunakan untuk prediksi kelulusan mahasiswa.
Beberapa penelitian yang direview menunjukkan tingkat akurasi yang cukup tinggi, bahkan mencapai sekitar 90%. Namun demikian, penulis juga menyoroti beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian masih sangat bergantung pada data akademik, sementara aspek non-akademik seperti motivasi, kondisi psikologis, dan faktor sosial mahasiswa masih jarang dimasukkan ke dalam model prediksi. Selanjutnya, jurnal kedua berjudul Identifying the Factor Affecting Student Academic Performance and Engagement Prediction in MOOC Using Deep Learning. Jurnal ini berbeda dengan jurnal yang pertama, berfokus pada pendidikan tinggi konvensional dan membahas konteks Massive Open Online Course atau MOOC. Namun di balik keunggulan tersebut, MOOC menghadapi permasalahan serius, yaitu tingkat dropout yang sangat tinggi. Bahkan pada beberapa platform mencapai 90%, serta rendahnya keterlibatan atau engagement mahasiswa. Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak peneliti mulai menerapkan deep learning. Karena metode ini mampu menangani data besar, kompleks, dan bersifat time series yang umum ditemukan dalam data aktivitas MOOC. Untuk tujuan utama jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik dan engagement mahasiswa MOOC, serta mereview bagaimana deep learning digunakan untuk memprediksi dropout, retensi, dan keterlibatan mahasiswa. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan pendekatan Prisma. Hasil review menunjukkan bahwa dataset yang paling sering digunakan dalam penelitian MOOC adalah OLAT, KDD, CAP 2015, dan Swetang X. Dataset ini berisi data aktivitas mahasiswa secara detail, mulai dari login, klik halaman, durasi menonton video, partisipasi forum, hingga pengumpulan tugas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian emosi sangat berbeda dibandingkan jurnal pertama. Data yang dominan adalah clickstream data, learning activity data, serta engagement data yang mencerminkan perilaku belajar mahasiswa secara real time. Data demografis juga digunakan namun tidak menjadi faktor utama. Dari hasil analisis, jurnal ini menemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi terhadap performa dan engagement mahasiswa emosi adalah konsistensi menonton video pembelajaran, keaktifan dalam forum diskusi, serta ketepatan waktu pengumpulan tugas. Algoritma deep learning yang paling sering digunakan adalah long short term memory, convolutional neural network, dan recurrent neural network karena mampu memproses data sekuensial dan mengatasi permasalahan data tidak seimbang antara mahasiswa yang lulus dan dropout. Untuk kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa engagement merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembelajaran MOOC dan deep learning terbukti sangat efektif dalam memprediksi performa akademik serta dropout mahasiswa dalam lingkungan pembelajaran online. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu jurnal ketiga, itu tentang identifying the factor effective studying academic performance and engagement. Untuk jurnal ketiga ini berbeda dari dua jurnal sebelumnya karena bukan merupakan sistematik literatur review, melainkan penelitian yang berfokus ke eksperimental yang mengusulkan sebuah model prediksi baru. Dan fokus dari jurnal ini yaitu memprediksi performa akademik mahasiswa dengan memanfaatkan pendekatan educational data mining dan karakteristik individu mahasiswa. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sebuah model prediksi
performa mahasiswa yang lebih akurat dengan cara menggabungkan data akademik, data individu, serta hubungan antar mahasiswa dalam satu pendekatan pemodelan. Jenis data yang digunakan di penelitian ini tuh cukup beragam, yaitu mencakup nilai mata kuliah, nilai proyek, nilai tugas akhir, dan juga kategori GPA. Selain itu juga, penulis juga menggunakan data non-akademik seperti prestasi mahasiswa, penerimaan beasiswa, serta beberapa karakter individu seperti gender dan rencana pasca kelulusan. Data-data ini kemudian melalui processing yang cukup kompleks, termasuk normalisasi dan pengelompokan data. Dan juga keunikan dari jurnal ini terletak pada cara data yang dimodelkan. Penulis membangun relation matrix berbasis graph untuk merepresentasikan hubungan antar mahasiswa dan karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya, mahasiswa dikelompokkan menggunakan Leuven clustering sehingga mahasiswa dengan karakteristik yang mirip berada dalam satu komunitas. Hasilnya dari proses tersebut digunakan sebagai input dalam model hybrid neural network yang disebut oleh penulis sebagai pendekatan berbasis educational data. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya melihat nilai mahasiswa secara individual, tapi juga mempertimbangkan pola hubungan antar mahasiswa dalam satu kelompok. Hasilnya sekitar 93% mampu mencapai akurasi yang diinginkan dengan nilai F1 skor yang cukup tinggi, sehingga eh, performa ini lebih baik dibandingkan beberapa metode machine learning tradisional yang digunakan sebagai perbandingan seperti support vector machine dan juga artificial neural network. Meskipun begitu, jurnal ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti hanya berasal dari satu institusi, sehingga generalisasi model ke universitas lain itu masih terbatas. Selain itu juga kompleksitas model yang tinggi membuat lebih sulit diimplementasikan secara langsung tanpa sumber daya dan keahlian teknis yang memadai. Jika dibandingkan dengan jurnal yang pertama dan kedua, jurnal yang ketiga ini tuh memberikan gambaran tren dan pendekatan penelitian secara umum, sedangkan jurnal yang lainnya itu memberikan contoh implementasi konkret bagaimana data mahasiswa dapat diolah menjadi model prediksi akademik yang lebih kompleks dan akurat. Next. Oke, perbandingan antara ketiga jurnal ini. Dari keseluruhan, ketiga jurnal itu saling melengkapi ya, antara jurnal pertama, jurnal kedua, dan juga jurnal ketiga. Jurnal pertama dan jurnal kedua itu memberikan gambaran tren dan pendekatan penelitian secara umum. Sedangkan jurnal ketiga sendiri itu menunjukkan bagaimana pendekatan tersebut dapat diimplementasikan secara langsung, sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengintegrasikan data akademik, data perilaku, dan juga data individu mahasiswa untuk membangun sistem prediksi yang lebih komprehensif dan akurat. Next, kesimpulannya penggunaan AI dan data mining itu sangat penting untuk memprediksi kinerja akademik mahasiswa. Dan juga riset lanjutan diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas sendiri dari sistem akademik itu di institusi pendidikan. Next. Demikian presentasi review jurnal dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.